Betul. Memang serba salah ya kalau misalnya belum memiliki tanah sendiri, mau bangun apa-apa saja sulit gitu. Khawatir pemiliknya minta, otomatis bangunan yang lama ini akan ditinggalkan, ya kan? Iya. Iya. Rugi ya sebenarnya kondisi bangunan yang sudah bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Podcast Mini, obrolan menarik menuai inspiratif. Sanawiyah Negeri 5 Serang, tepatnya di daerah ujung dari Kabupaten Serang, yaitu di Kecamatan Pulau Ampel. Ya, jadi perbatasan dengan Cilegon ya. Kita sudah berada di tengah kita, yaitu Bapak Hawasi SAG, Kepala Madrasah dari MTS Negeri 5 Serang, dan juga di sini ada Kepala Tata Usaha Bapak Hapni SAG. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan mereka berdua tentang kondisi madrasah ini yang konon katanya bahwa madrasah ini masih berdiri di atas tanah milik Pelindo ya, milik Pelindo. Jadi madrasah negeri ini bukan berada di tanah miliknya sendiri ya. Sangat ironis sekali sebenarnya karena ini merupakan institusi pemerintah, lembaga pemerintah, tetapi belum memiliki tanah sendiri untuk gedungnya ya. Baiklah, saya pertama dengan Pak Kepala Madrasah dulu nih. Historisnya seperti apa ya sejarahnya tentang Madrasah Negeri 5 Serang ini sehingga sampai saat ini belum memiliki tanah sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kasubag beserta rombongan, serta Kepala TU MTS Negeri 5 Serang yang saya hormati. Alhamdulillah, kita semua mudah-mudahan diberikan kesehatan dan bisa hadir dan bisa bertemu di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Serang. Kalau kita melihat sejarah, mungkin yang lebih hafal, yang lebih tahu, yang lebih jelas itu kepala periode pertama atau kedua juga ketiga, dan kami kebetulan jadi kepala MTS Negeri 5 periode keempat setelah pendegrian. Jadi Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Serang ini mungkin ini satu-satunya madrasah sanawiyah. Ini tingkat sanawiyah nih, Pak. Ya, sanawiyah ya. SMP sederajat ya. Ya, bukan MI, bukan aliyah. Tapi madrasah sanawiyah satu-satunya yang negeri yang sampai saat ini belum memiliki tanah sendiri atau tanah Kementerian Agama Kabupaten Serang. Sehingga kami mengalami kesedihan, Pak. Ya. Saya menjadi kepala MTS Negeri 5 Serang sejak tahun 2017. Di awal itulah bahwa ada semacam perubahan regulasi sehingga yang namanya lembaga negeri atau milik pemerintah yang bukan status tanahnya tanah pemerintah atau tanah Kementerian Agama, sehingga tidak mendapatkan bentuk apapun namanya bantuan itu, nggak dapat itu ya. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa sampai saat ini. Kalau kita melihat sejarah yang kami tahu bahwa berdirinya MTS Negeri 5 ini perubahan dari swasta, Pak.
Dulunya swasta sebelum negeri. Sebelumnya swasta dari Yayasan Al Khairiyah Pak ya, dari Al Khairiyah yang berpusat di Citangkil. Nah kemudian pada tahun 1996 kalau tidak salah itu ya, 1996 maka ini ada program penegrian dari pemerintah sehingga diambillah, padahal pada waktu itu ditawarkan ke semua anggota KKM yang ada, yang pada waktu itu di bawah naungan KKM MTS Negeri Anyar. MTS Negeri Anyar. Negeri Anyar. Setelah ditawarkan kepada anggota, ternyata enggak ada yang siap. Tapi yang siap, alhamdulillah, Al Khairiyah Sumuranja siap dinegerikan. Jadi pada tahun 1996 bahwa status madrasah ini berubah dari swasta ke negeri. Sehingga dengan perubahan inilah timbul suatu konsekuensi bahwa madrasah ini mau tidak mau, karena status sudah pindah dari swasta ke negeri ataupun berubahlah dari swasta ke negeri, maka di sini para pejuang pertama ini berupaya dengan maksimal bagaimana caranya bahwa madrasah ini harus pindah dari swasta ya, sehingga alhamdulillah disinilah ya dengan jasa-jasa beliau sehingga mengupayakan yang penting MTS Negeri 5 Serang dapat tanahnya, apakah milik atau bukan, yang penting bisa untuk dibangunkan gedung MTS Negeri 5 Serang. Itu sekitar tahun 1996. Nah kemudian terjelma seperti ini ya, alhamdulillah berkat pejuang-pejuang terdahulu sehingga sampai saat ini MTS Negeri 5 masih eksis. Cuma dengan berubahnya aturan ataupun regulasi sehingga pada tahun 2017 bahwa MTS Negeri 5 Serang ini alhamdulillah Pak ya tidak memperoleh bentuk apapun bantuan, bentuk apapun yang namanya bantuan dari pemerintah yang namanya SPSN, kemudian ruang kelas baru juga nggak dapat, sehingga ini ya kekuatannya ya kalau kalau tidak disupport dengan komite, dibantu dengan komite, ini ngap-ngapan Pak. Sehingga alhamdulillah dengan kerjasama dengan pihak komite ya alhamdulillah nggak sampai roboh madrasah ini. Bahkan ada satu cerita ini dari teman-teman yang konon lembaganya negeri sudah status tanah pemerintah, viral ada kelas yang rubuh, tapi alhamdulillah ini sekalipun kekuatannya lewat komite ini alhamdulillah bisa dilihat oleh bapak-bapak semuanya. Maka kami berharap kepada Bapak selaku yang punya kebijakan, bagaimana caranya bahwa MTSN ini supaya memiliki tanah sendiri. Artinya kalau sudah memiliki tanah sendiri, garis miring tanah Kementerian Agama, ya artinya ini sama-sama dengan saudara-saudara kita, apakah MTSN 1, 2, 3, 4, mereka berdoyon-doyon mengajukan SPSN lah, ada bantuan rehab kelas lah, ada RKB lah, tapi di sini Pak alhamdulillah belum dapat. Sejak sekali. Betul, sejak tahun 2017. Alasannya tidak dapat itu kenapa? Karena alasan dari pihak pemerintah bahwa status tanah ini belum milik Kementerian Agama. Sehingga kalau umpama dibangun oleh pemerintah, tiba-tiba dengan mendadak bahwa ini digunakan oleh pemilik utamanya, maka ini mau tidak mau kita harus pindah ya. Iya, gitu. Jadi mohon kepada Bapak yang selaku punya kebijakan, tolong mengupayakan supaya sejajar sama-sama dengan
MTS negeri yang lainnya. Jadi status tanah ini kita sewa, pinjam atau dipinjamkan, atau hanya boleh hak guna pakai saja gitu. Atau dengan di sini masa hanya- tertentu gitu. Hanya di sini hak guna pakai. Sedangkan dalam surat perjanjian itu tertulis sampai 2030. 2030. Sedangkan sekarang 2023 menjelang akhir. Jadi kurang lebih ini 6 tahun 6 atau lagi. 7 tahun lagi ya, 6 sampai 7 tahun Iya, lagi. lah itu kira-kira. Oh. Terus ke Pak Hapni nih, kira-kira langkah-langkahnya apa saja dengan status tanah ini numpang untuk menjadikan bahwa madrasah ini memiliki tanah sendiri? Langkah-langkah yang sudah ditempuh seperti apa? Baik, untuk langkah-langkah yang sudah kami tempuh untuk upaya untuk memiliki tanah sendiri atau tanah dari Kementerian Agama ini, yang pertama tahun 2003 ini kami difasilitasi oleh wakil MPR yaitu Pak Yandri, Bapak Yandri ya, Wakil Pak Ketua Yandri. MPR ya RI. untuk diberikan hibah untuk tanah ini. Jadi tanah yang kami gunakan ini, yang milik Pelindo ini, supaya dihibahkan kepada Kementerian Agama. Dari Pelindo Dari ke Pelindo ke Kementerian Agama. Kemudian belum lama ini juga dari Desa Semuranja, ya dari Desa Semuranja datang kepada kami mengajukan bantuan juga, yaitu untuk berupaya supaya tanah yang ditempati oleh MTS Negeri 5 Serang ini untuk dihibahkan oleh Pelindo, dan yang membantu itu adalah dari DPRD Provinsi Banten, yaitu Pak Ishak. Pak Ishak. Ya. Kemudian Pak Ishak ini juga akhirnya nanti akan ke Pak Yandri juga, nanti ke wakil MPR. Muaranya ke sana. Ya, mulai ke sana. Ya mudah-mudahan sih tidak lama lagi, mudah-mudahan semuanya bisa terrealisasi. Hanya tinggal nunggu saja. Ya, mudah-mudahan. Tapi kan waktu ini kan terus berjalan nih. Sementara untuk misalnya ternyata ini tanah ini harus digunakan oleh pemilik utama, kan mau nggak mau harus ada tanah cadangan, dan itu kan butuh proses, butuh waktu untuk pembangunan segala macam. Itu seperti apa? Jadi untuk sekarang ini juga kami berupaya dengan mengajukan proposal, untuk penggantian tanah yang ditempati ini. Ya, harapan kami tanah yang diberikan oleh pemerintah itu masih di Kecamatan Pulau Ampel ini. Masih satu lingkungan ya, Masih satu nggak terlalu jauh dari tempat asal. Karena kalau terlalu jauh, ya kita juga mengingat kondisi siswa juga kan sudah banyak dari sini, ya. Kemudian kalau pindah di tempat yang jauh, kita belum tentu siswa dari sini bisa tercover di sana, bisa ditanggung di sana. Berarti emang kalau misalnya seandainya pemerintah mau memberikan tanah, berarti harus wilayah sini juga ya, Ya, harus wilayah masih Pulau wilayah Ampel. Kecamatan Pulau Ampel, tidak terlalu jauh dari lokasi, karena mayoritas siswa-siswa sini berasal dari wilayah sekitar ya, jadi tidak bisa dipecahkan. Oke, ke Pak Kepala, kendalanya itu apa ketika pasti kan dana komite juga kan terbatas ya. Kemudian untuk memenuhi sarpras dan prasarana juga kan tidak mungkin bisa mencakup semuanya gitu. Betul. Terus langkah selanjutnya itu seperti apa? Dari pihak madrasah ataupun dari pihak lembaga, kami selalu terus-menerus mendorong untuk membantu kelancaran di MTS Negeri 5 Serang. Mengapa? Karena status tanah yang belum milik pemerintah ini
sehingga ada semacam kekurangan apa ya namanya. Jadi semua program yang ada di sini itu tidak didanai. Ada sebagian masyarakat kecil yang beranggapan ya, yang beranggapan kok di MTS Negeri 5 beda ya. Kan sudah negeri. Ya karena tidak tahu dalamnya, sejarahnya, sehingga kami sampaikan memang betul bahwa Madrasah Tsanawiyah ini negeri ya. Akan tetapi yang perlu kita ingat bahwa status tanah ini belum milik Kementerian Agama, sehingga ada keterbatasan untuk membantu terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Serang ini. Kami sehingga menggandeng terus, kerjasama terus dengan pihak komite, dan alhamdulillah sampai saat ini ya alhamdulillah komite menggandeng kami, menyapot kami, membantu kami, karena apa yang telah disampaikan oleh KTU, Kepala TU, bahwa ini adalah milik Kecamatan Pulau Ampel. Dan kami satu-satunya satu-satunya ini. Dan ini perlu diketahui Pak, bahwa MTS 5 ini merupakan pilihan utama masuk SLTP di Kecamatan Pulau Ampel. Satu-satunya ya. Mengapa? Karena melihat dari kuantitas jumlah siswa yang masuk di tingkat SLTP ini bisa dilihat, bisa dibandingkan bahwa inilah satu-satunya MTS jadi pilihan. Jadi gitu Pak. Berapa sekarang jumlah siswa di sini? Ya kurang lebih 550. 500-an ya? Iya 500-an. Berarti sudah cukup banyak juga ya. Dengan permasalahan-permasalahan gedung, dengan permasalahan tanah gitu ya. Sebenarnya sudah belum sih minta langsung ke pelindoknya gitu bahwa tanah ini mending dikasih ke kita gitu? Kami sudah kalau maksimal ya maksimal. Mengapa? Karena kami sudah berkali-kali, bukan sekali, di Pelindo Cigading, Cilegon itu kalau tidak salah sampai 3 kali itu. Satu. Kemudian untuk memohon. Kemudian yang kedua, Pelindo Pusat juga sudah pernah ke sana ya. Di Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Memohon bahwa tolong tanah supaya dihibahkan. Maka ini katakanlah kalau berbicara maksimal ya sudah maksimal untuk berupaya pengadaan tanah ini supaya milik Kementerian Agama. Namun sampai saat ini belum ada yang merespon ya, belum ada tanggapan gitu. Sehingga ya seperti inilah gitu. Nah, belum ada tanggapannya itu kira-kira apakah tanah ini ke depannya akan diambil lagi oleh Pelindo atau memang bisa diperpanjang lagi masa pemakaiannya untuk jangka waktu tertentu? Gimana Pak Kepala TU ini? Kalau untuk status tanah yang HPL ya, pemakaian lahan ini, kalau kita lihat di perjanjiannya itu memang sampai tahun 2030. Untuk kedepannya ini kami juga belum tahu apakah nanti bisa diperpanjang lagi atau tidak. Ini juga kami belum tahu. Tapi nanti sebelum berakhir, mungkin 2 tahun sebelum berakhir itu kami akan berupaya untuk supaya kalau memang tanah ini tidak bisa dihibahkan ya minimal HPL itu diperpanjang. Diperpanjang lagi. Iya, diperpanjang lagi. Dengan konsekuensi jika diperpanjang pun tetap tidak bisa mendapatkan bantuan, ya kan? Konsekuensinya kan? Iya, konsekuensinya. Karena memang status tanahnya belum jadi milik. Tapi kami ya sambil berupaya untuk mengajukan proposal ke Kementerian Agama, baik itu melalui Kanwil atau juga langsung ke pusat, itu kami berupaya. Ya, mudah-mudahan melalui YouTube ini
pusat atau bahkan Pak Menteri sendiri bisa menyaksikan Iya. kondisi keadaan Madrasah Sanawi Negeri 5 Serang ini memang sangat sekali membutuhkan tanah ya untuk berdirinya MTS 5 ini secara permanen, sehingga sekolah ini kan bisa berkembang gitu. Betul. Memang serba salah ya kalau misalnya belum memiliki tanah sendiri, mau bangun apa-apa saja sulit gitu. Khawatir pemiliknya minta, otomatis bangunan yang lama ini akan ditinggalkan, ya kan? Iya. Rugi ya sebenarnya kondisi bangunan yang sudah bagus, yang sudah kelihatan nampak sangat bagus lah ya, baik dari luar maupun dalamnya. Misalnya tiba-tiba tanah ini mau digunakan oleh yang punyanya, kita harus pindah sementara belum ada ketersediaan tanah. Ya. Harapan ke depan seperti apa? Langsung mau ke Pak Menteri atau ke siapa? Silakan, nggak apa-apa, bebas. Terima kasih. Jadi kami berharap kepada semua pihak yang terkait bahwa kami sangat menginginkan bahwa status tanah harus milik Kementerian Agama. Ya. Itu keinginan kami. Ya. Apalagi ya masa bakti saya kurang lebih ya tinggal sebentar lagi ini. Oh, udah mau pensiun. Oh, betul, Pak. Jadi paling enggak iya ada yang dilihat lah begitu. Kenangan ya, kenang-kenangan. Iya gitu, supaya ada kenang-kenang. Supaya ada kenangan yang terindah lah. Supaya dikenang oleh periode berikutnya gitu. Ini hasil waktu yang jadi kepala Bapak Anu umpama gitu. Nah sehingga seperti ini, itu harapan kami baik dari kabupaten maupun provinsi, ya lebih-lebih ke pusat gitu, supaya bisa memberikan ya fasilitas yang memadai gitu, terutama tanah ya. Tanah. Ya. Bagaimanapun caranya supaya MTS ini bisa berdiri di atas tanahnya sendiri. Tanah sendiri, nah betul. Tidak numpang itu, ya. Betul. Ya. Baiklah, pemirsa, pecinta channel YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang, demikianlah bincang-bincang kita kali ini dengan Kepala Madrasah MTS Negeri 5 dan Kepala Tata Usaha MTS Negeri 5 Serang, dengan harapan bahwa kedepannya MTS ini memiliki lahan sendiri sehingga dia bisa mengembangkan dan membangun sekolah ini ke depan lebih bagus lagi. Amin. Memang sangat miris sekali di mana institusi negara atau seperti madrasah negeri ini belum memiliki lahan sendiri. Dan mudah-mudahan melalui YouTube ini pemerintah daerah maupun pusat bisa memberikan support dan juga bisa memberikan bantuan untuk pengadaan lahan bagi MTS Negeri 5 Serang gitu. Saya ucapkan terima kasih Pak Kepala dan Kepala TU atas kehadirannya di YouTube Kementerian Agama Kabupaten Serang, dan teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube ini demi berkembangnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.